Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Administrasi Pendidikan. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah kami, yaitu Perencanaan Pendidikan, dengan dosen pembimbing Profesor Dr. Haji Ismail Tola, MPD, dan Syamsu Rijal Basri, SPD, MPD. Itulah tadi opening dari kelompok kami. Untuk lebih jelasnya terkait dari materi ini, tonton dan simak video ini sampai selesai. Selamat menyaksikan. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan dari 3 orang, dengan saya sendiri, Lala Vitaloka, NIM 200403502013. Yang kedua ada Alda dengan NIM 200403501027. Dan yang ketiga ada Nurul Rezki dengan NIM 200403500014. Baik, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul jenis-jenis perencanaan pendidikan dengan dosen pembimbing seperti yang kami katakan tadi, yaitu Profesor Dr. Haji Ismail Tola, MPD, dan Syamsu Rijal Basri, SPD, MPD. Adapun rumusan masalah yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, apa saja jenis perencanaan pendidikan menurut besarnya? Yang kedua, apa saja jenis perencanaan pendidikan menurut tingkatannya? Yang ketiga, apa saja jenis perencanaan pendidikan menurut jangka waktunya? Yang keempat, apa saja jenis perencanaan pendidikan menurut sifatnya? Yang kelima, apa saja jenis perencanaan pendidikan menurut sifat yang melekat pada objek? Dan yang terakhir, bagaimana hubungan antara jenis-jenis perencanaan pendidikan? Dari keenam rumusan masalah ini akan kami bahas pada slide selanjutnya. Ada pula terbelakang dari materi ini, yaitu perencanaan diperlukan dan terjadi dalam berbagai bentuk proses pembelajaran, sebab perencanaan ini merupakan proses dasar manajemen di dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan. Perencanaan diperlukan dalam jenis kegiatan, baik itu kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun kegiatan di masyarakat, dan perencanaan ada dalam setiap fungsi-fungsi manajemen. Karena fungsi-fungsi tersebut hanya dapat melaksanakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan. Pokok pembahasan pada video ini berfokus pada jenis-jenis perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan terdiri dari beberapa jenis yang seringkali tidak diketahui oleh masyarakat. Sebab itu perlu pengkajian lebih lanjut tentang jenis-jenis perencanaan pendidikan. Adapun jenis-jenis perencanaan pendidikan berdasarkan besarnya. Yang pertama, perencanaan makro. Perencanaan makro yaitu perencanaan yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh, tujuan yang ingin dicapai, dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu pada tingkat nasional. Yang kedua, perencanaan meso. Perencanaan meso yaitu penjabaran kebijaksanaan yang telah ditetapkan pada tingkat makro ke dalam program-program berskala kecil. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu perencanaan mikro. Perencanaan mikro yaitu sebagai perencanaan tingkat institusional dan merupakan penjabaran dari perencanaan tingkat meso dari lembaga yang mendapatkan perhatian, namun tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan perencanaan makro ataupun meso.
Iya, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis perencanaan pendidikan berdasarkan tingkatannya. Yang pertama ada perencanaan strategik. Perencanaan strategik yaitu proses penentuan sasaran utama, kebijaksanaan yang mengatur pengadaan dan pendayagunaan sumber-sumber, serta sumber untuk pencapaian tujuan. Yang kedua ada perencanaan koordinatif. Perencanaan koordinatif ditujukan untuk mengarahkan jalannya pelaksanaan, sehingga tujuan yang telah ditetapkan itu dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga ada perencanaan operasional. Pada umumnya, perencanaan operasional memusatkan perhatian pada apa yang akan dikerjakan pada tingkat pelaksanaan di lapangan dari suatu perencanaan strategi. Baik, saya akan menjelaskan tentang perencanaan pendidikan menurut jangka waktunya. Perencanaan pendidikan menurut jangka waktunya terbagi atas 3, yaitu 1. Perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek adalah perencanaan tahunan atau perencanaan yang dibuat untuk dilaksanakan dalam waktu kurang dari 5 tahun. Operasional. Perencanaan ini merupakan penjabaran dari perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka panjang. 2. Perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah adalah perencanaan yang mencakup kurun waktu 5-10 tahun. Perencanaan ini penjabaran dari perencanaan jangka panjang, tetapi sudah lebih bersifat operasional. 3. Perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang adalah perencanaan yang meliputi cakupan waktu di atas 10 tahun sampai dengan 25 tahun. Semakin panjang rencana itu, semakin banyak variabel yang sulit dikontrol. Ya baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis perencanaan pendidikan berdasarkan sifatnya. Yang pertama berdasarkan fakta nyata. Perencanaan pendidikan berdasarkan fakta nyata adalah perencanaan yang disusun berdasarkan hasil penelitian atau hasil kegiatan observasi lapangan. Yang kedua, perencanaan berdasarkan hasil penalaran. Perencanaan yang dibuat berdasarkan hasil penalaran adalah perencanaan yang biasa disebut sebagai rational planning atau logical planning. Artinya, perencanaan itu berdasarkan pemikiran yang rasional atau berlogika. Yang ketiga ada regio planning, perencanaan yang berlaku sekali saja dan tidak ada tindak lanjutnya. Dan yang keempat ada flexible planning. Flexible planning adalah perencanaan yang bersifat luas, yakni suatu perencanaan yang dapat menyesuaikan diri dengan keadaan, kondisi, dan situasi setempat. Yang kelima ada continue planning. Continue planning adalah perencanaan yang berkelanjutan, sehingga nampak suatu proses dalam perencanaan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis perencanaan pendidikan berdasarkan sifat yang melekat pada objek. Berdasarkan sifat yang melekat pada objek terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, perencanaan pendidikan kuantitatif. Perencanaan pendidikan kuantitatif yaitu jika dalam perencanaan itu target-target yang ingin dicapai ditetapkan secara tegas jumlahnya. Misalnya, akan meningkatkan jumlah siswa baru di sekolah dasar di masa depan, akan mengangkat jumlah guru SD untuk mencukupi kebutuhan, akan membangun jumlah ruang kelas SMP yang dibutuhkan untuk tahun depan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada perencanaan pendidikan kualitatif. Perencanaan pendidikan kualitatif yaitu perencanaan yang berkaitan dengan pencapaian mutu, di mana target-targetnya bukan berupa jumlah, melainkan berupa mutu. Misalnya, tahun depan akan meningkatkan prestasi belajar siswa SD untuk semua mata pelajaran yang diujikan secara nasional, akan meningkatkan mutu guru-guru SD dalam penguasaan materi pelajaran melalui program-program pendidikan dan latihan, dan tugas belajar, dan lain sebagainya.
Hubungan antara jenis-jenis perencanaan pendidikan. Tipe-tipe perencanaan baik dari segi waktu, ruang lingkup, maupun dari segi sifat, ada kaitan satu dengan yang lainnya. Perencanaan jangka panjang berkaitan erat dengan tipe-tipe ruang lingkup, terutama perencanaan mikro dengan perencanaan operasional. Perencanaan jangka panjang sifatnya umum dan fleksibel, hampir sama dengan perencanaan strategi yang sifatnya juga belum spesifik. Perencanaan operasional pada umumnya dilakukan dengan jangka pendek yang mencakup perencanaan makro, meso, maupun mikro. Perencanaan operasional berjangka pendek ini paling jelas nampak pada perencanaan mikro, sebab ia bergerak dalam wilayah yang sangat kecil. Ya baik, kita sudah berada di penghujung video, namun materi tidak akan ada ujung-ujungnya. Saya Lala Sitaloka akan membacakan kesimpulan pada video pertemuan kali ini. Kesimpulannya yaitu, perencanaan pendidikan memiliki beberapa jenis perencanaan yang berbeda antara satu dengan yang lain, disesuaikan dengan kebutuhannya. Berbagai jenis perencanaan tersebut berguna untuk menunjang tercapainya pembangunan pendidikan nasional. Beberapa jenis perencanaan pendidikan tersebut antara lain, yang pertama, jenis perencanaan menurut besarnya yaitu perencanaan makro, perencanaan mikro, dan perencanaan meso. Yang kedua, jenis perencanaan menurut tingkatannya yaitu perencanaan strategik, perencanaan koordinatif, dan perencanaan operasional. Dan yang ketiga, jenis perencanaan menurut jangka waktunya. Ada perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka panjang. Yang keempat, jenis perencanaan berdasarkan sifatnya, yaitu perencanaan berdasarkan fakta nyata, perencanaan yang dibuat berdasarkan hasil penalaran, regio planning, flexible planning, dan continue planning. Dan yang kelima, di antara beberapa jenis perencanaan pendidikan tersebut, ada kaitannya ataupun saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di forum diskusi atau bisa melalui chat pribadi ke masing-masing anggota kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.